Wait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kau nggak naik SD di sini sih? Motong juga ya kalau tidak. Udah. Baiklah. Anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Absen dulu ya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rukia, Hadir, Bu. Aida, Hadir, Bu. Nuraini, Hadir, Bu. Lisa dia, Hadir, Bu. hadir semua ya. Tahu kita mau belajar apa? Enggak, Ibu. Enggak tahu, Ibu. Jadi di sini kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi kita akan belajar ini. Jadi sebelum mulai pelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Baik, yang pertama itu nanti di sini kita akan mengetahui bagaimana pengertian pernikahan. Lalu yang kedua yaitu tujuan dari pernikahan. Lalu yang ketiga yaitu hukum pernikahan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, supaya semangat, kita buat ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking apa? Kita buat permainan. Nah, biar anak-anak sekalian ini nggak bosan nanti sebelum pelajaran. Semuanya udah makan? Belum, Bu. Nanti kan semangat dulu kan, nanti ini baru makan. Iya, Bu. Sini aja merawat dong. Jadi kita buat dulu speakingnya biar anak-anak sekalian semangat ya. Iya, Bu. Nah, jadi sini nanti ada bilang clue-nya. Misalnya ibu bilang apel. Kalau apel itu jongkok. Kalau misalnya anggur, tertawa. Kalau jeruk, jalan di tempat. Kalau semangka berdiri. Ingat, belum? Bu. Apel jongkok, anggur tertawa, jeruk jalan di tempat, lalu semangka berdiri. Kita coba dulu, coba diri dulu semua. Semangka. Nanti yang salah berarti kalah ya. Iya, Bu. Apel, jeruk. Jalan di tempat ya, salah ya. Apel, anggur, jeruk,
Semangka. Apel. Jeruk. Semangka. Semangka. Benar. Udah, duduk semuanya. Fokus tuh. Sudah fokus? Sudah, Bu. Kita semangat? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Jadi kita mulai pembelajarannya ya. Iya, Bu. Jadi tadi kan Ibu bilang ketentuan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, jadi tadi ada Ibu kirim foto ke grup kan? Ada, Jadi Bu. dilihat dulu. Ada di situ Ibu. Coba lihat yang ayat Al-Quran. Sudah, Bu. Jadi itu adalah ayat Al-Quran tentang pernikahan. Jadi coba kita baca sama-sama. Tunggu dulu. Aku baca. Masa? Enggak apa lagi, Bu. HP mau pinjam sama dia sama. Baiklah, tadi kan Ibu bilang sudah kirim ayat Al-Quran ke grup. Jadi coba kita baca sama-sama. 1, 2, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Jadi ini adalah ayat Al-Quran tentang pernikahan. Ini adalah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 19 sampai 21. Baiklah, selanjutnya, kan di situ juga ada Ibu kirim gambar kan? Coba gambar titik 9.1. Coba Ananda dia. Coba lihat dulu. Nampak? Iya. Nah, jadi coba beri komentarnya tentang gambar ini, tulis ke depan. Tak harus, Bu. Tulis saja komentarnya. Sudah, itu saja. Lalu coba Anda ini gambar yang kedua. Lalu ada gambar yang ketiga. Coba Anda lihat. Selanjutnya coba Anda rupiah. Baik, terima kasih. Jadi dari keempat komentar Anda sekalian ini termasuk dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada
Taruh. Kedua ada Akad. tiga Resepsi. pernikahan Berkeluarga. Nah, jadi seperti itulah ketentuannya dari perintah taruh sampai berkumpul dengan. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan pernikahan tersebut. Yang pertama kita tahu dulu apa arti pernikahan. Nanda sekalian tahu arti pernikahan? Tahu? Ikatan Ibu. Tahu Bu. Nggak pernah melihat orang menikah, Udah Ibu. tapi belum menikah ya? Belum Ibu. Nah, jadi di sini ada secara bahasa dan istilah. Jadi secara bahasa pernikahan itu berasal dari kata nakahayan itu pernikahan yang artinya berkumpul. Atau menggabungkan. Nah, jadi pernikahan itu berasal secara bahasa itu ada nakahayan hiu nikahan yang artinya berkumpul atau menggabungkan. Lalu secara istilah itu yaitu ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dalam pernikahan yang sah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu kebutuhan biologis. Jadi secara sah. Jadi itulah pengertian pernikahan secara istilah. Nah, jadi kalau menurut Anda sekalian pengertian pernikahan selain yang itu sebutkan apa? Siapa yang tahu? Coba. Ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, betul, bagus. Kalau Ananda Leida, coba. Kalau pernikahan menurut Ananda itu bagaimana? Apakah sama Ibu? Sama? Sebuah ikatan. Ikatan Ananda dia? Ya Bu. Apa itu dianya? Suami istri Bu. Iya, tahu. Yang pernikahan itu antara suami dan Istri. Jadi, lalu ada dalam undang-undang bahwasanya pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan pernikahan itu merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Yang mana mereka sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahannya itu sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang pertama itu ada duluan taruh. Bukan berpacaran. Nah, jadi seperti itulah pernikahannya harus dalam Islam. Nah, mengerti anak-anak sekalian? Iya Bu. Sampai sini mengerti arti pengertian pernikahan. Mengerti Bu. Lalu yang kedua itu ada tujuannya. Apa tujuan pernikahan menurut anak-anak sekalian? Dapatkan keturunan Ibu. Ya, betul. Ada Nadia? Agar bahagia Bu. Ya, betul-betul. Coba. Ananda Aida? Bahagia lahir batin. Bahagia lahir batin Bu. Dunia akhirat. Ya, jadi betul yang Anda sekalian semua. Pernikahan itu berbentuk bahagia lahir batin. Baik kita misalnya di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan pernikahan itu yang pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi ketika sudah menikah kan sudah mempunyai pasangan, jadi kita akan merasa bahagia. Kalau menurut Anda sekalian bahagia kalau menikah?
Iya, Ibu. Mendapatkan ketentraman hidup, yaitu namanya sakinah. Lalu mawaddah, artinya bahagia. Warahmah, dan memiliki kasih sayang. Nah, dan keturunan juga. Jadi itu lompat yang dibilang orang bahwasanya pernikahan itu yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu menikah itu juga seperti yang dibilang Nabi Ismail tadi, untuk memiliki keturunan. Jadi ketika sudah menikah pasti akan memiliki keturunan, yang mana yang didapat keturunan yang didapatkan itu secara sah. Lalu juga pernikahan ini termasuk juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan di dalam surah Ar-Rum tadi, bahwasanya disebutkan di sini yang artinya disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda berkat bagi kamu yang berpikir. Jadi ini merupakan perintah Allah SWT untuk menikah. Jadi dan juga sunnah Rasul. Karena ada juga sunnah Rasul, bahwasanya Rasulullah juga menyebutkan kita diperbolehkan untuk menikah supaya mengikuti sunnahnya juga, karena Rasulullah juga menikah. Jadi itu ada dua tadi hukumnya sebelum bilang, ada Al-Quran dan hadis itu dari Rasulullah SAW. Jadi sampai sini sudah tahu tujuannya kan? Baik, Bu. Jadi dan pernikahan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis juga yang terakhir, seperti yang disebutkan tadi, antara laki-laki dan perempuan pasti untuk mendapatkan keturunan kan. Nah jadi itu tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Lalu yang terakhir yaitu ada hukum. Menurut Anda sekalian apa hukum menikah? Boleh, Ibu. Nah, mubah, betul, pandai. Tepuk tangan dulu bagian menikah. Memang betul. Hukum menikah itu yang artinya pertama mubah, yaitu diperbolehkan. Jadi hukum Islam itu ada berapa? 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu yang wajib. Kapan nikah itu menjadi wajib? Ada yang tahu? Udah mapan. Udah mapan? Sama yang lain apa? Yang dikatakan menikah itu harus wajib. Ketika ia sudah mampu secara lahir batin, Lalu? Dan dia takut akan ketika dia tidak menikah dia terjerumus ke dalam maksiat, maka diwajibkan baginya untuk menikah. Iya betul. Jadi hukum menikah itu menjadi wajib ketika misalnya ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah siap secara lahir batin, dan misalnya sebagai suami dia sudah mempunyai bekal, misalnya sudah bisa menafkahi istrinya, lalu dan juga istrinya juga merasa bisa menjadi seorang istri, dan akan tetapi dia pun merasa takut ketika tidak menikah dia akan terjerumus kepada perzinahan. Jadi itu diwajibkan untuk menikah. Itulah hukum yang pertama, itu wajib. Lalu yang kedua yaitu sunnah. Kalau sunnah bagaimana? Apa itu yang disebutkan sunnah? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Tidak berdosa. Jadi hukum sunnah, hukum menikah itu menjadi sunnah, yaitu seperti yang pertama tadi. Akan tetapi kalau sunnah ini ketika misalnya dia sudah siap lahir batin, dan sudah misalnya mempunyai bekal, akan tetapi dia masih bisa menahan dirinya untuk tidak terjerumus kepada perzinahan. Jadi itu hukumnya sunnah. Jadi ketika anak sekali masih merasa bisa, nah itu disunahkan untuk menikah. Misalnya anak sekali itu, kalian misalnya masih bisa menahan itu,
untuk tidak terjadi pada perzinahan. Jadi itu disunahkan untuk menikah. Akan tetapi kalau misalnya masih merasa tidak bisa, berarti diwajibkan. Lalu yang ketiga yaitu mubah. Jadi hukum asal menikah itu seperti yang tadi dibilang tadi ya. Dulu izin kamar mandi Bu. Ya Bu, iya nak. Iya Bu. Aku mau kok. Berapa? Cak, berapa menit? Dari kita mulainya 14.20. 2253. Berarti Bu. Kita nggak bisa ya. Ah, potong lagi kan dia. Tambah kan. 20 menit lagi tuh. Nanti Kau jelaskan aku kan cek pura-puranya. Mau bernis enggak? Aku udah. apa sih ada lambat-lambat kan nanti dia mulai konser untuk awasan. Iya. Lihat lagi nanti. Jadi hukum asal menikah itu kan tadi bilang mubah. Jadi hukumnya itu diperbolehkan menikah. Misalnya ketika tidak ada yang menghalangi ataupun mengharuskan dia menikah, jadi itu diperbolehkan. Oh, maksudnya begini. Ketika misalnya dia tidak ada yang menghalangi dia untuk terjerumus kepada perzinahan, dan misalnya dia tidak merasa akan terjerumus dan juga tidak mewajibkan bagi dia untuk menikah, itu diperbolehkan. Iya. Jadi itu hukumnya dibolehkan untuk mengubah. Jadi lalu yang keempat yaitu makruh. Kalau makruh bagaimana? Kalau misalnya menikah itu makruh, jadi makruh. Ada yang tahu? Jadi nggak ada. Jadi hukum menikah itu menjadi makruh ketika misalnya seseorang itu ketika ingin mengambil pernikahan tetapi dia sudah memiliki keinginan untuk menikah, tetapi dia belum mempunyai bekal. Contohnya dia belum bisa menafkahi nanti istrinya, dan seorang misalnya perempuan dia belum bisa merasa menjadi ibu rumah tangga, nah, jadi belum sanggup. Jadi itu dimakruhkan untuk menikah. Ketika anda sekalian misalnya nanti ingin menikah, sudah memiliki keinginan tetapi merasa belum bisa misalnya mempunyai bekal, contohnya seperti bekal juga ilmu, nah, ilmu untuk menikah, jadi itu dimakruhkan. Makanya belajar dulu seperti misalnya laki-laki tentang agama dan juga perempuan juga untuk mengetahui bagaimana pernikahan tersebut. Jadi seperti itulah yang baru dibolehkan. Lalu yang terakhir itu haram. Kalau haram bagaimana? Hukum menikah menjadi haram. Ketika dia menikah tetapi niatnya untuk menyakiti istri Bu. Ya, betul. Kalau misalnya dia ingin menikah tapi dia ingin menyakiti istrinya, berarti itu nikahnya itu menjadi haram. Nah, jadi seperti itu. Ketika misalnya dia cuma punya niat yang buruk walaupun tidak menyakiti, tapi yang lain sebagainya penting yang buruk, itu diharamkan untuk menikah. Jadi sampai sini mengerti apa saja bagaimana hukum menikah itu? Jadi hukum menikah itu asalnya adalah Mubah. Itu boleh. Kira jadi kan kalau misalnya sudah paham yang Ibu bilang, itu di sini kita akan buat seperti kartu sortir. Nanti Ibu kasih kartu, lalu nanti misalnya kartunya yang sama itu menjadi satu kelompok ya. Iya. Jadi Coba mari satu-satu. Bagian sama. tujuan. Coba di sini. Coba anaknya geser dulu. Nah, jadi siapa yang pengertian tadi? Ibu tunggu waktunya 2 menit ya. Nanti menjelaskan ke depan. Tadi yang udah Ibu supaya kalian paham, supaya kalian ingat yang Ibu bilang. Kita uji paham.
Ibu aku tunggu waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Siapa yang mau duluan maju? 2 orang. 1 orang aja. Yang dijelaskan ya. Apa? Dari kelompok tadi, kelompok 1 sudah. Coba jelaskan ke depan. Atau dari situ saja tidak apa? Jadi pengertian pernikahan itu ialah setelah bahasanya itu berkumpul keluarga antara keluarga suami dengan istri dan menjadikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu ada lagi? Tidak. Udah Ibu. Lalu yang kedua tadi? Tujuan dari pernikahan itu, Bu, yang pertama untuk mendapatkan keturunan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Ibu. Nah, tadi, lalu hukumnya tadi ada berapa? 5, Ibu. Wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram. lalu wajib tadi bagaimana? Wajib kalau dia sudah iya Sudah lahir Ketika batin, sudah sanggup dia lahir sanggup lahir dan batin. dan dia takut akan terjerumus dalam perzinahan, maka itu diwajibkan baginya. Kalau yang tadi makruh bagaimana? Makruh kalau dia belum ada Bekal. bukan. Ketika dia belum mempunyai Tapi bekal, sudah nggak ada yang meninggal, itu hukumnya makruh. Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, Ibu. Bu. Bagus. Jadi tadi kan kita sudah belajar. Jadi kesimpulan untuk semuanya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil, siapa yang mau buat kesimpulan belajar kita? Saya, Ibu. Coba anak-anak ya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, di mana pengertian dari pernikahan itu adalah pernikahan itu secara bahasa itu berkumpul ataupun menggabungkan, sedangkan secara istilah pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Sedangkan tujuan dari pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, memenuhi kebutuhan biologis dan juga untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan hukum dari pernikahan itu adalah yaitu asal hukumnya yaitu mubah atau diperbolehkan. Dan ada 5 hukum dalam Islam yaitu wajib. Wajib itu ketika seseorang sudah mampu secara lahir batin, akan tetapi ia takut akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka itu diwajibkan baginya untuk menikah. Sedangkan sunnah, dia sudah siap lahir batin, tetapi dia masih bisa menahan untuk tidak terjerumus dalam perzinahan, maka itu disunnahkan. Dan yang ketiga yaitu mubah, asal hukum dan pernikahan. Yang keempat yaitu makruh, yang kelima yaitu haram. Sekian, terima kasih. Jadi mungkin sampai situ ajalah pelajaran kita hari ini. Semoga nanti semuanya paham. Dan juga nanti ketika misalnya yang ingin menikah, jadi sudah tahu bagaimana hukumnya dan tujuannya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga latte.